Halo, selamat sore teman-teman. Ini dapat ditambahkan orang. Halo, selamat sore kakak-kakak relawan Dinding Manado. Selamat bergabung dalam program Baca Cerita Deng Dinding episode yang ke-30. Halo Kak Randy. Halo. Jadi pada malam hari ini Tora akan live Baca Cerita Deng Dinding adalah salah satu program rutinnya komunitas Dinding Manado yang diadakan setiap minggu. Dan setiap minggunya Torang punya kakak-kakak relawan sebagai narasumber untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya selama terlibat dalam kegiatan di komunitas dinding ini. Malam hari ini Torang Tamang Bacerita ada kakak Randy. Torang undang Kak Randy. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam Kak Randy. Halo, selamat malam Kak Randy. Bisa dengar suara? Iya, bentar Kak, mau connect buat ini earphone. Oke Kak, ditunggu. Udah Kak? Bentar Kak. Sekarang Kak? Halo? Halo? Iya. Oh iya. Udah ya? Kedengeran. Iya Kak. Kalau kita bersuara jelas nggak Kak? Lumayan jelas, tapi ada Oh, oke, suara-suara siap. juga sih. Apa kabar hari ini? Iya, Kak, by the way suaranya nggak terlalu kedengeran sih, suara Kak agak jauh. Kita bicara? Oh iya, udah. Lumayan. Iya, udah. Oh, oke. Selamat malam, apa kabar hari ini Kak? Kabar luar biasa. Iya. Luar biasa, mantap. Keren. Iya. Tapi Sebelumnya orang gambarnya Kak hilang ya? Gambarnya Kak. apa Kak? Sorry. Apa Kak? Gambarnya blank. Gambar dari Kak blank. Emang blank? Apa? Gambarnya gimana? Hilang. Ada. Sekarang ada. Enggak ada sih Kak. Kayak belum gitu. Ada? Masih blank sih Kak ini. Tapi nggak apa-apa Kak. Gambar satu muka? Iya, Kak, gambar nggak ada. Kalau Pak kita. Oh, Nggak tahu di teman-teman yang lain. biar aja Kak. Nggak apa-apa. Yang penting Iya, nggak apa-apa. ada yang. Ya, oke, siap. Oh, orang perkenalan diri Jodlang dulu. Bagaimana Kak? Oke. Perkenalkan Kak Penama dulu atau kita dulu? Kak dulu. Oke. Perkenalkan, kita Cornelia. Kita baru gabung di dinding sekitaran bulan baru 6 kali kayaknya gabung di dinding. Kalau Kaknya gimana? Namanya di Ya. Halo, kita punya nama Randy. Pertama kali gabung dinding itu kalau nggak salah tahun 2020. 2021 pas pandemi. Oh, kita senior berarti ya, senior di dinding. Tapi jarang juga sih Kak ke dinding. Terakhir tahun ini kalau nggak salah bulan Agustus ya, kalau nggak salah bulan Agustus. Tapi waktu itu sempat aktif ya Kak di dinding. Tapi waktu
tuh sempat aktif di dinding nggak? Ya, terakhir ikut kelas mengajar kalau nggak salah tahun ini bulan Agustus atau September gitu. Agustus, Agustus. Oh, kalau kesibukannya apa nih Kak? Misalnya bekerja atau Ini mahasiswa? kesibukannya bekerja di salah satu universitas di Kota Manado. Terus kenal dinding tuh Awalnya kenal dinding itu kalau nggak salah 2019, ada kita teman juga pernah ikut kelas mengajar di dinding, terus dia kayak sharing pengalaman mengajar di dinding, ada komunitas di Pasar Bersehati, komunitas untuk ngajarin anak-anak di daerah pasar, dan kebetulan pas dia cerita itu pengen join, tapi akhirnya joinnya di masa pandemi. Ya. 2021 lumayan lama juga ya, udah tahu Iya, lumayan ini. lama. Tapi udah follow Instagramnya udah ngikutin Instagramnya dari ini, dari 2019 Dari lama. atau baru juga? Iya. Oh, semulai pantau-pantau lah ya Kak sebelum gabung. Iya, aku mulai pantau-pantau, lihat postingan dinding, apa yang dikerjain. Selain dinding, Kak Randy ada kegiatan sosial lain yang diikutin Mbak, yang serupa mungkin sama komunitas ini ini? Ya, dulu pernah ikut kegiatan volunteering juga sih, kayak mengajar mirip kayak dinding. Ada satu komunitas juga pernah ikut. Relawan juga satu kali mengajar. Itu kegiatannya apa tuh Kak? Mirip kayak dinding sih. Kalau dinding kan ngajarnya udah ada tempatnya, udah nggak pindah-pindah ya. Jadi tempatnya tiap minggu udah di Pasar Bersehati. Nah, kalau kegiatan yang pernah kita ikuti itu kayak pindah-pindah, misalnya di tahun ini kita kemana, di tahun ini kita kemana, tapi baru sekali ikut sih. Seru ya Kak. Nama kegiatannya apa tuh Kak? Jadi ada lah satu komunitas. Oh gitu. Oh komunitas juga. Iya. Oh tapi mengajarnya di daerah-daerah ya? Iya. Mengajarnya ke daerah. Nah kalau pas gabung, pas ikut dinding, pas terlibat langsung sama kelas mengajar, gimana tuh Kak? Kesan pertama yang dirasakan apa tuh? Kesan pertama jujur unexpected sih Kak. Karena jujur pertama sebelum ke dinding tuh yang kita pikirkan, oh jadi dinding udah kayak tempat, kayak ada wadah tempat belajar, terus anak-anaknya udah tahu mau datang untuk belajar, terus anak-anaknya anteng banget bisa diatur. Nah ternyata unexpectednya tuh adik-adiknya tuh kayak bukan tidak bisa diatur dalam tanda kutip, tapi kita harus memiliki effort yang ekstra untuk ayo dong dek belajar, ayo dong fokus, ayo dong ini. Tapi satu sisi lain juga tuh kayak ngerasa anak-anak antusias banget pas ikut bimbing. Ya, soalnya sempat kayak aku tuh ngelihat ada anak yang kan karena lokasinya di pasar ya, jadi dia kayak bawa jualan, terus antusiasnya buat datang belajar tuh tinggi banget, kayak wah, ada loh kayak gini. Lebih antusiasnya sih. Iya, walaupun ya keluar dorong cara agak-agak mind going dalam kelakuan. Tapi sebenarnya dorong itu antusias buat belajar. Nah, itu sih yang jadi poin, kayak di dinding tuh kayak gini, anak-anaknya tuh antusias kalau belajar, memang antusias sekali. Iya, dorang memang antusias dengan caranya tersendiri ya kan. Iya. Walaupun kadang ada yang mungkin bosan, tapi tetap gabung. Rajin sekali datang. Kalau ditunjukin hal yang baru kayak penasaran aja sih gitu. Iya. Betul. Nah, pas baku dapatnya adik-adik, dorang bagaimana Kak? Pas baku dapa, kayaknya adik-adik itu butuh perhatian juga sih, kayak adik-adik itu kayak
nggak malu sih sebenarnya, nggak malu-malu, nggak membatasi diri, kayak langsung disambut sih sama adik-adik. Bahkan ada yang sempat pegang tangan, tanya, kak dari mana, kak dari mana sih kak, tinggalnya di mana. Malah yang lebih banyak ngasih pertanyaan adik-adik dari dinding. Iya, malah lebih aktif dorang ya daripada lebih aktif dorang untuk Iya, mendekatkan. nah makanya karena dorang itu so aktif, jadi orang itu nggak nimbolek kalah aktif. Iya, mereka aktif nanti jadi canggung, jadi nggak bisa. Tapi seru sih. Dorang. Kaget nggak kak dengan dorang punya karakter yang kadang ya kalau mau bilang kadang ada bahasa-bahasa yang kurang, Iya, kata-kata yang kurang. iya, agak sih. Tapi ya namanya juga lingkungannya juga kan berbeda dengan anak-anak yang lain. Ya, orang tahu sendiri lingkungan pasar itu gimana. Mungkin ada yang biasa dengar kata-kata yang nggak sewajarnya juga maksudnya anak seumur itu pun bilang kata-kata itu. Namun pas orang bilang begitu dan kayak, dia nggak bisa lo ngomong ini nggak sopan gua kalau ngomong ini. Iya, orang harusnya jangan capek untuk tegur sih, tapi tegurnya juga Ya, boleh benar. yang terlalu Ya. frontal juga, yang hati-hati karena ya kembali lagi kan dorang anak pasar ya, jadi ini boleh sambaran perlakukan dorang ya kan. Iya. Ada kesulitannya nggak kak pas gabung mengajar? Kenapa kak? Ada kesulitannya nggak kak pas mengajar? Kesulitan, Dengan jujur, atau mungkin dengan kesulitan sih, karyawan atau gimana? kesulitan itu for making dorang tetap fokus saat tutornya mengajarkan. Oh, waktu kakak gabung pernah ngajar di semua kelas atau cuma stay di satu kelas? Pertama gabung ngajar di kelas 5-an, seperti itu, anak besar kalau nggak salah. Nah, jadi kan ada Terus 3 yang kelas nih, PAUD, kecil sama kelas besar. Pernah iya, di terus 3-3-nya? kalau yang dua. Terus kalau yang terakhir di kelas kecil kayaknya, habis PAUD. Oh, habis PAUD ya. Gimana tuh kak? Dorang kakak waktu itu ngajar apa tuh di situ di kelas kecil sama kelas besar? Tempat ngajar apa? Kalau di kelas besar waktu itu pas itu kalau nggak salah awal dinding dibuka setelah pandemi, jadi waktu itu ke sana belum ada materi kayak kalau sekarang kan udah ada materi ya. Nah, saya ingat pertama kali nggak ada materi, jadi kayak kita waktu itu kayak ada bebas mau mengajarkan apa. Jadi materinya maksudnya langsung Iya, langsung spontanitas dari relawannya. spontanitasnya. Kalau yang terakhir datang itu karena 17 Agustus, jadi kalau nggak salah materinya kita dapat tentang Pancasila sih. Oh, di kelas besar. Iya, kelas Pancasila. Kalau di kelas kecil ngajarnya apa kak? Kalau di kelas kecil karena spontan ya, jadi cuma waktu itu ada pandemi, jadi kita ngajarin seputaran tentang pandemi sih, tentang COVID, tentang PHBS, tentang hidup bersih dan sehat, cara cuci tangan, kalau waktu itu kan pandemi, jadi lebih ke cara-caranya sih. Iya, menarik. Iya sih, kayak kalau kelas kecil kan dengan kelas PAUD, dorang tuh gampang teralihkan, dorang fokus tuh. Jadi memang lebih kreatif, lebih seru DP mengajar. Beda dengan sedangkan kelas besar, lain kali dorang bosan-bosan ya kan kak? Iya betul kak. Terus kira-kira apa bedanya, maksudnya bedanya yang kakak rasakan dari komunitas yang sebelumnya sama yang komunitas dinding ini? Kalau di komunitas sebelumnya ya beda sih. Kalau dari dinding lebih ke iya sih, anak-anaknya antusias meskipun ada yang jualan, ada yang memang jadi umurnya tuh seharusnya udah kelas 5 SD, tapi karena butuh sekolah jadi dia akhirnya baru belajar mulai membaca, mulai menghitung, jadi effortnya lebih sih dari anak-anak.
Kalau kalau dari segi materinya, kalau yang di sebelumnya tuh gimana, kayak sekolah-sekolah. Iya sih. Kalau yang sebelumnya kan lebih ke sekolah formal ya. Kalau dinding kan informal. Gitu. Nah, Iya. setelah join pernah terlibat pernah terlibat sama kegiatan komunitas dinding, apa nilai hidup yang Kak Randy dapatkan? Nilai hidup ya, kalau dari kita ya, ternyata ini kalau orang diberikan fasilitas untuk belajar ya orang harus mempergunakan fasilitas itu semaksimal mungkin. Karena yang kita lihat di dinding, adik-adik ini kayak orang ke fasilitas itu kayak nggak seperti fasilitas yang orang dapatkan, yang anak-anak lain dapatkan. Kayak orang disupport oleh keluarga, orang punya sekolah formal, orang bisa ke sekolah, orang nggak ada aktivitas lain misalnya yang membatasi orang untuk belajar. Kayak kalau di anak-anak dinding kan orang kayak sebagian kalau kita tanya, orang punya aktivitas kayak mau jualan di pasar, jualan ini, bantu orang tua. Nah, orang menyisihkan orang tua waktu itu untuk belajar. Ya. Jadi yang kita dapatkan, kita rasa ya orang sudah dikasih fasilitas, ya orang harus pergunakan fasilitas itu. Iya. Orang aja yang mesti maju. Orang aja yang fasilitas. Pasti bela-belain datang ke dinding belajar, ada yang sempat jualan, apalagi orang yang misalnya ya fasilitas ada, orang akses formal mendapatkan pendidikan ada, tapi orang nggak mempergunakan itu semaksimal mungkin, ya sangat disayangkan. Iya, kalau dilihat, terus gimana menurut Kakak, kira-kira apa peran kita sebagai anak muda untuk anak-anak yang ada di komunitas dinding? Oh iya, kalau peran orang sebagai anak muda ya, kalau kita rasa kayaknya nggak harus peran yang gede-gede, nggak harus orang harus terlibat dalam menyusun apa itu untuk pendidikan. Ya kita rasa orang ikut kegiatan volunteering aja dalam pendidikan itu selalu lumayan membantu. Itu suatu kegiatan kecil yang berdampak besar sebenarnya. Kayak orang ikut volunteering, orang ikut kegiatan relawan mengajar, orang menceritakan hal-hal tentang pentingnya pendidikan, orang memotivasi adik-adik, itu suatu hal kecil yang orang hanya menceritakan saja, itu orang nggak tahu itu bisa berdampak pada orang cerita itu, kayak motivasi itu. Iya betul. Iya. Jadi nggak harus effort yang gede-gede for pendidikan. Iya, mulai aja dulu. Ya mulai aja dulu. Kalau pikirannya jangan sampai orang coba pikir terlalu jauh, nggak ada yang orang backing. Nah iya, jangan sampai orang berpikir kita harus bikin sesuatu yang gede ini untuk pendidikan Indonesia. Kita harus melakukan effort yang segini nih untuk pendidikan Indonesia. Padahal orang hanya butuh melakukan hal yang kecil, kayak menceritakan, memotivasi, ya itu sudah berdampak sih. Iya. Kira-kira menurut Kak Randy nih, apa yang harus dibenahi dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia sekarang? Ada, ini berat banget ya, berat. Ini kayak big things in Indonesia. Kalau menurut kita sih ada banyak sekali Kak yang harus dibenahi. Jadi sebelum dia menjadi guru ya dia memang harus benar-benar kompeten, Pak. Ataupun kalau misalnya dia sudah jadi guru, dia harus ikut pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Nah, yang kedua yang harus dibenahi sebenarnya itu kurikulum dengan metode pengajaran. Jadi orang itu harus dilihat kurikulum itu harus update sebenarnya, harus sesuai dengan perkembangan. Jangan sampai orang kalah dengan negara lain yang bikin kurikulum ternyata sudah berbeda. Kemudian metode pengajaran. Jadi harus mencari, kalau menurut kita harus mencari metode yang lebih efisien sih. Jadi kadang ada metode-metode lama konvensional yang sebenarnya tidak terlalu efisien saat ini.
harus metode yang efisien agar tepat sasaran. Kemudian yang ketiga, infrastruktur. Jadi percuma DP tenaga pengajar itu kompeten, percuma orang menggunakan metode yang efisien, tapi tidak ada infrastruktur di sini, ya sama aja bohong sudah kalau menurut kita. Nah, infrastruktur itu bisa gedung untuk proses belajar mengajar ataupun fasilitasi untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, habis infrastruktur menurut kita akses. Jadi percuma DP tenaga pengajar so kompeten, so ada metode yang efisien, so ada gedung, so ada infrastruktur, tapi sama aja anak-anak tidak ada akses untuk mencapai pendidikan, ya sama aja enggak. Setelah akses ya iya harus sama aksesnya. Jadi anak-anak di kota, anak-anak di desa, orang harus ada akses yang sama sih kalau menurut kita. Iya. Nah, kemudian yang terakhir ya pasti dukungan keluarga, terlebih khusus orang tua. Jadi meskipun ada fasilitas, ada poin-poin penting yang kita sebutkan tadi, tapi tidak ada dukungan dari orang tua. Jadi ya keluarga harus berperan sih untuk mensupport DP anak. Kadang karena kadang ada keluarga yang kayak bodoh amat dengan ya yang penting so tahu baca tulis lah. Iya benar. Atau ada anak yang dia benar-benar pintar, dia pintar, dia niat belajar tapi ya nggak dapat dukungan dari keluarga kan, Kak. Kendalanya di situ juga. Iya sih. Iya, dan harus kreatif juga ya kalau pendidikan sekarang, karena anak-anak so kayak gadget terus dan benar, iya Kak. Kreatif gurunya. Dan ada 5 hal yang Kak Randy bilang ya. Oke, Kak. Yang terakhir, sekarang tanya dulu pesan Kak Randy untuk komunitas dan di luar sana yang mungkin tertarik untuk bergabung dengan komunitas bimbing tapi belum sempat bergabung. Kayaknya masih pikir-pikir begitu. Iya. Kalau untuk komunitas sih ya udah bagus sih sebenarnya, udah ada agendanya kan, udah ada schedule-nya kan, ada kelas mengajar dari Sabtu, terus ada kegiatan jam kayak kemana gitu. Iya. Ada agendanya. Nah, kalau itu ya tadi tour, kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen join di kegiatan relawan mengajar, ya Dinding itu adalah salah satu tempat yang boleh teman-teman coba untuk join, karena ya orang hanya perlu diri dan ingat sih sebenarnya, karena tempatnya udah ada anak-anaknya. Kalau memang ingat ya langsung aja hari Sabtu ke Dinding Manado di Pasar Besar sih. Berlaku untuk Kak Randy juga sih, ayo Kak gabung lagi. Iya. Kalau ada kesempatan, orang butuh kakak-kakak relawan yang seperti Kak Randy dan teman-teman di luar sana. Iya. Sekarang orang mau tutup. Makasih banyak untuk waktunya. Luar biasa sekali untuk pesan-pesannya buat pendidikan yang ada di Indonesia, juga buat komunitas komunitas Dinding Manado. Makasih banyak. Jangan bosan-bosan untuk nanti terlibat dengan segala programnya Dinding ya Kak. Ya, oke Kak. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang mungkin ingin bergabung dengan komunitas Dinding, ayo teman-teman gabung. Karena kalau mau gabung tinggal datang di Pasar Bersehati lantai 3 setiap jam 1 siang hari Sabtu, tiap hari Sabtu. Tinggal datang aja, nanti orang sama-sama mengajar anak-anak yang ada di pasar. Makasih banyak semuanya teman-teman. Orang jumpa lagi di live IG Baca Cerita dengan Dinding minggu depan episode yang ke-31. Selamat malam, Kak Randy. Terima kasih. Ya, thank you Kak. Ya, terima kasih Kak. Ya. Bye.